Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar keadaan kalian hari ini? Baik, Baik, Bu. Bu. Pada hari ini kembali lagi ya. Ibu masuk lagi di kelas kalian dengan mata pelajaran kita yang kita cintai, Praktikum Akuntansi Perusahaan Jasa Dagang dan Manufaktur. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan hari ini bisa menjadi pahala. Minta tolong ketua kelas dipersiapkan temannya terlebih dahulu. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Sebelum Ibu memulai pelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen kalian. Minta tolong semuanya untuk mendengarkan, menyahut, bilang present atau hadir kalau kalian datang hari ini. Nur Astuti ada? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Fatima ada? Hadir, Bu. Nurul Atifah? Hadir, Bu. Risnawati? Ada Risnawati? Hadir, Bu. Samsul Alam? Hadir, Bu. Dede Rina Khotimah? Hadir, Bu. Mia Fatmawati? Mia hadir? Hadir, Bu. Masyita? Hadir, Bu. Agustina? Hadir, Bu. Ada yang belum Ibu absen hari ini? Ibu Ria, Bu. Ria? Supriyati ada? Lagi ke toilet, Bu. Terakhir lagi Ridwan Tikola ada? Izin, Bu. Oke. Jadi ada 2 yang belum hadir ya pada mata pelajaran Ibu hari ini. Ibu untuk pelajaran hari ini Ibu punya coach. Ibu punya coach untuk hari ini, yaitu coach hari ini untuk kalian dari Ibu, yaitu you don't need to be great to start something. Do it now and don't ever put off because the chance maybe not come twins. Artinya, kalian tidak perlu untuk menjadi hebat untuk memulai sesuatu. Lakukan sekarang dan jangan menunda. Karena kesempatan itu tidak akan datang 2 kali. Jadi lakukan saja apa yang akan kalian lakukan hari ini. Jangan takut, jangan risau, lakukan saja. Oke, dan jangan menunda apapun pekerjaan yang kalian lakukan hari ini. Termasuk nanti tugas yang dari Ibu ya. Siap, Bu. Iya, Bu. Nah. Siap, Bu. Di pertemuan sebelumnya, Ibu, kita sudah membahas terkait bagaimana itu pengertian, manfaat, dan tujuan dari jurnal penutup pada perusahaan jasa. Nah, pada hari ini, sebelum pertemuan yang lalu, Ibu sudah mengarahkan kalian agar kalian membaca atau mencari artikel terkait dengan penyusunan jurnal penutup. Maka hari ini kita akan belajar terkait bagaimana proses penyusunan jurnal penutup pada perusahaan jasa. Nah, dari materi tersebut, dalam hal ini Ibu harapkan setelah terlaksananya pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian dapat menganalisis tahap-tahap jurnal penutup dan kalian dapat menyusun
jurnal penutup pada perusahaan jasa. Nah, kalau begitu, Ibu sampai sini ada pertanyaan terkait materi sebelumnya yang mungkin ada yang belum kalian pahami? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, Tidak ada, Bu. oke, Ibu anggap kalian sudah mengerti terkait dengan materi sebelumnya. Sekarang Ibu akan memberikan materi kepada kalian bagaimana penyusunan penyusunan jurnal penutup pada perusahaan jasa. Jadi ya minta tolong semua perhatikan video yang akan Ibu putar nanti ya. Ini Ibu akan menjelaskan terkait bagaimana tahapan penutupan jurnal siklus akuntansi pada perusahaan jasa dan bagaimana membuat jurnal tersebut untuk perusahaan jasa. Nah, tentu sebelumnya di mata pelajaran sebelumnya Ibu sudah memberikan kalian tugas terkait bagaimana membuat laporan keuangan. Kita flashback dulu ke pertemuan sebelumnya. Jadi jurnal penutup itu adalah jurnal yang akan kita buat di akhir periode. Jadi untuk fungsinya apa? Untuk akun-akun yang permanen, akun-akun permanen itu seperti contohnya apa, Agustina? Seperti apa, Agustina? Akun-akun permanen. Akun-akun yang akun-akun permanen itu seperti apa, Agustina? Saya, Bu. Ya, Samsul Alam, akun-akun permanen itu seperti apa? Akun permanen itu ada 3, Bu. Ada Ya. aset, ada liability, sama equity. Oke, good job. Cocok, benar. Mas Syita, kalau akun sementara Bu. itu apa akun Kalau sementara? akun sementara pendapatan dengan beban, Ibu. Pendapatan dan beban. beban. Dan apalagi satu? Ada yang tahu yang satunya lagi? Ada selain pendapatan dan beban. Oke, yang ada itu adalah akun prive. Ya, good job. Akun prive. Jadi pendapatan dan beban dan juga prive ini nanti akan kita tutup. Jadi terakhir akun yang ada itu cuma ada akun apa, anak-anak? Yang ada hanya akun, ya aset. Apalagi? Kewajiban, good job. Apalagi? Ekuitas. Jadi terakhir itu setelah penutupan yang hanya ada itu hanya ada 3 akun. Nah, itu yang kita bahas sebelumnya. Nah, next adalah dalam membuat jurnal penutup yang harus kita tahu terlebih dahulu, data yang harus kita ketahui adalah bagaimana, apakah adalah pekerjaan yang kalian sebelumnya, yaitu membuat kertas kerja atau worksheet. Yang mana di dalam worksheet itu ada kolom laba rugi dan kolom apa, Nana? Kolom neraca. Kolom neraca. Yang sebelumnya sudah kita bahas, kalau kolom neraca itu untuk akun apa? Untuk akun real, Ibu. Oke, kalau neraca untuk akun apa? Akun permanen. Akun real. Akun permanen atau akun apa lagi selain akun real? Akun nominal. Oke, pintar Mas Sita. Benar, akun nominal. Nah, sekarang kita akan membuat jurnal penutup berdasarkan data yang ada di kertas kerja, berdasarkan kolom yang ada di kolom laba rugi dan kolom neraca. Nah, yang mana
laporan keuangan ini, jurnal penutup ini dilakukan pada akhir penyusunan akhir periode ya dilakukannya. Nah, ini next kita masuk ke langkah-langkahnya. Pertama, kita akan menutup akun pendapatan, yang mana akun pendapatan akan disandingkan dengan akun ikhtisar laba rugi. Maka secara otomatis kalau pendapatan dia berada di saldo normalnya berada di sebelah mana, Agustina? Saya, Bu. Iya, Di Bisa saya, Bu. kredit. di kredit. Di Nah, kredit. dia ada di kredit, benar. Karena pendapatan dia ada di kredit, maka kalau kita ingin menutupnya, otomatis dia harus dipindahkan posisi pendapatan itu berada di posisi Debit. 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 Oke. Kemudian yang menjadi sandingan secara otomatis dia akan berada di posisi kredit. Yaitu apa tadi akun sandingannya, Mas Sita? Ikhtisar laba Laba rugi. rugi. Oke, good job. Next. Ini untuk kita menutup akun pendapatan. Selanjutnya, kita akan menutup seluruh akun beban. Untuk akun beban, dia berada akun saldo normalnya dia berada di mana, Ria? Di debit, Bu. Ada di debit. Maka secara otomatis di jurnal nanti akun debit itu akan kita pindahkan ke kredit untuk dia nanti bisa menjadi 0. Maka akun sandingannya sama dengan pendapatan, yaitu akun sandingannya yaitu ikhtisar laba rugi. Yang secara otomatis dia berada di posisi apa? Debit. Debit. Debit, iya. Nah, next kita masuk ke menutup laba atau rugi. Jadi perusahaan itu ada dua kemungkinan yang terjadi pada saat melakukan melakukan usaha. Jadi bisa saja laba atau bisa saja rugi. Tetapi di sini kalau laba rugi yang menjadi akun tandingannya itu adalah modal. Jadi kalau dia laba maka posisinya modal ini berada di posisi kredit. Sedangkan di debitnya adalah ikhtisar laba rugi. Jadi di sini istilahnya modalnya itu bertambah kan? Karena modal itu berada akun normalnya berada di mana? Di kredit. Kredit. Maka secara otomatis karena dia laba, nanti modalnya akan berapa? Bertambah. Pintar Bu Mia. Nah, sekarang next adalah kita apabila perusahaan tersebut dia mengalami rugi. Kalau dia mengalami rugi, maka secara otomatis modal itu akan berkurang. Karena kenapa dia berkurang? Karena rugi. Karena mengurangi rugi, modal. mengurangi modal. Makanya akhirnya modal itu akan kita tempatkan di posisi debit karena dia akan mengurangi modal. Nah, akun tandingannya yaitu adalah ikhtisar laba rugi. Nah, next. Yang keempat yaitu akun bagaimana menutup akun prive dengan akun tandingan yaitu akun modal. Yang mana kalau prive itu apa, Dede? Prive itu Hak pemilik, Bu, yang boleh diambil oleh pemilik perusahaan. oke. Risna? Oh, Risna? Enggak ada ya? Tidur Atifa? Kirisna, Bu. Jadi Risna tadi jangan tidur. Iya, enggak dengar Ki, Bu. Risna jangan tidur, Risna. Tadi Ibu sudah kasih code loh.
Pergi cuci muka dulu. Iya, cuci muka dulu, Risna. Iya. Oke, Ya, Ibu Bu. ya. Oke, next. Karena akun Prive itu adalah pengambilan pribadi dari pemilik perusahaan. Jadi, secara otomatis dia akan mengurangi modal dari pemilik. Maka Prive itu saldo normalnya sebenarnya ada di mana, Mas Cita? Prive itu Bu. saldo di mana? Di di debit, Bu. Oke, karena dia ada di debit, karena dia berkurang, mau dikurangkan, mau dinolkan, maka Prive akhirnya kita pindahkan ke posisi kredit. Yang jelas, yang pasti dia akan mengurangi modal, maka otomatis modal dia akan berpindah ke Debit. Oke. Nah, jadi di akun di jurnal penutup itu cuma 4 yang harus kita tutup, yaitu akun apa saja, Agustina? Itu Bu, pendapatan modal. Pendapatan 1, 2 modal Utang. benar. 2 modal Beban, benar Bu. harus kita tutup. Beban, yang Bu. kedua ya. Beban. Yang beban. Terus apa lagi yang ketiga? Laba atau rugi. Laba atau Laba atau ruginya. Kemudian apa lagi yang terakhir? Prive. Prive, Bu. Berarti cuma 4 yang harus kita tutup. Jadi cuma 4 akun yang harusnya kita tutup. Yang mana masing-masing itu untuk pendapatan, beban, dan rugi atau laba itu sandingannya adalah akun ikhtisar laba rugi. Sedangkan kalau penutup yang menjadi sandingannya, sedangkan untuk Prive itu sandingannya itu adalah modal. Oke. Nah, next. Kita langsung action saja ya. Nah, ini adalah neraca saldo yang disesuaikan yang sudah kita bahas minggu lalu. Jadi Bu akan tampilkan ini adalah Nah, ini ada yang di sebelah kanan. Coba kalian lihat di sebelah kanan itu. Di sebelah kanan itu ini adalah kertas kerja yang kita buat minggu lalu. Masih ingat Bu Ria? Masih ingat kan Ria? Masih ingat? Ya, ini kan yang sudah kita buat minggu lalu. Jadi di akun laba rugi ini di kertas kerja bagian kolom laba rugi ini yang menjadi acuan kita. Oke, menjadi acuan kita. Nah, kita kembali lagi kayak tadi. Pertama adalah kita akan mulai untuk menutup seluruh akun pendapatan dengan akun tandingan ikhtisar laba rugi. Yang mana jurnalnya itu pendapatan jasa pada ikhtisar laba rugi. Oke, Astuti, coba kamu lihat di kertas kerjamu. Di kertas kerjamu pendapatan ada berapa? Akun pendapatan? 1 Bu. 15. Ya, jumlahnya berapa? 15.000. 15.000. Di posisi apa? Kredit. Kredit. Posisi kredit. Kredit. Karena dia harus dinolkan, harus dihilangkan, mau ditutup, maka secara otomatis 15.000 ini berada di posisi apa, Risna? Debit, Ibu. Oke, berarti nanti ini kita akan simpan dia, ya, akan kita simpan di posisi debit. Maka secara otomatis untuk ikhtisar laba rugi juga dengan nilai yang sama berada di posisi kredit akan kita masukkan sebesar yang sama yaitu 15 juta. Nah, untuk menutup. Nah, next kita lanjut adalah untuk menutup seluruh akun beban.
Coba perhatikan Mia. Akun Ya, Bu. beban di kertas kerja ada berapa? Ada Ada 6.050. 1, Ada 2, berapa? 3, 4, 5, 6. Ada 6. Apa Nah. saja, Atifah? Beban gaji, beban sewa, beban kebersihan dan keamanan, beban Oke. perlengkapan, beban penyusutan peralatan, dan beban listrik, Ibu. Oke, good job. Nah, itu semua akunnya berada di posisi apa, Agustina? Ya, Bu. Di posisi apa semua itu tadi beban? Di debit, Bu. Oke, debit. Maka kalau berdasarkan yang Ibu jelaskan tadi, nanti akun beban kita masukkan di posisi apa? Kredit, Di Bu. Kredit, Oke, Ibu. di kredit. Jadi, maka otomatis di debitnya nanti adalah ikhtisar laba rugi. Jadi jumlah dari seluruh beban yaitu 6.050.000. Ini kita jumlahkan tadi dari 6 beban. Nih, 6 beban. Semua beban kita masukkan sesuai dengan jumlahnya masing-masing. Nah, ini untuk menutup akun beban. Nah, yang ketiga, kita akan menutup laba atau rugi. Nah, kalau dilihat di atas, Masita ini salon Dewi Bu. Sartik. Masita ini salon Dewi Cantika, dia kira-kira dia laba atau rugi? Laba, Ibu. Karena Laba. pendapatannya lebih besar daripada Oh. beban. Oke, good job. Maka Dede, maka jurnalnya Ya, apa Bu. yang kita tulis di sini jurnalnya? Jurnalnya ikhtisar laba rugi di debit, Heeh. kemudian laba atau rugi di kredit. Salah ya, Bu? Ya. Salah. Laba A- atau rugi. Ya, Risna bisa bantu? Benar enggak Risna? Kalau dia laba, Ibu, berarti labanya itu di debit. debit, modal itu di kredit. Kenapa Risna pindahkan dia menjadi modal di debit? Karena modal di kredit, Ibu. Kemudian di Yang kredit. benar, yang mana? Nanti kita cek ya. Kalau dia Karena kalau menambah dia modal, Bu. ditutup, Iya. Modal bertambah di kredit. Iya, karena modalnya bertambah. Makanya dia berada di posisi debit. Iya, pintar Fatima. Iya, Bu. Memang pintar, Bu. Peringkat Oke, satu, kita Bu. lihat labanya ya. Nah. Oh, modal. Iya, salah. Oke, next kita akan menutup akun Prive. Untuk Prive berdasarkan tadi Prive-nya itu ada berapa Prive-nya jumlahnya? 2.000 kan? Maka secara oke, ada 2.000. Karena Prive ini sebagai pengurang dari modal, makanya di sini Prive berada di posisi kredit. Sisa kita masukkan saja di sini sesuai nilainya sejumlah 2.000. Oke. Tapi Bertanya, Bu. ya, Fatima, kenapa? Kenapa itu privat tidak ditutup ke ikhtisar laba rugi, Bu? Semuanya itu tiga-tiganya ditutup ke laba rugi. Karena Prive itu dia masih tergolong kepala 3. Maka Apa itu kepala 3, Bu? kepala 3 itu kan yang Ibu sudah jelaskan minggu lalu. Jadi kepala 1 itu apa saja, Dede? Kepala 1 itu. Kepala 1 itu apa, Dede? Lupa lagi, Bu. Apa? Risna, kepala 1 Lupa, itu. Bu. aset, Ibu. Aset, Harta, benar. Bu. Harta. Apa? Harta, aset. Yang Ya, kedua, kepala sama. 2 itu apa lagi? Utang. Kewajiban. Kewajiban. Atau kemudian yang kepala 3 itu adalah Modal. modal. Nah, modal ini, Prive ini dia tergolong dari kepala 3.
maka secara otomatis ketika ada pengambilan pribadi dari pemilik, otomatis upahnya akan berkurang. Risna? Modal, Bu. Modalnya, Ibu. Ya, benar modalnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi dari selain Fatimah. Masih ada, Bu. Saya belum mengerti, Bu. Ya, yang bagian mana? Kenapa kalau itu tadi laba menambah juga modal, kenapa dia tidak dikasih, kenapa tetap ditutup ke ikhtisar laba rugi padahal dia menambah juga modal? Kalau rugi mengurangi tadi modal kita bilang, Bu. Iya, benar. Iya, tapi Ya. berarti pengaruhnya juga ke modal. Kenapa itu tidak dikasih ke ikhtisar laba rugi kalau privenya? Nah, saya tanya ke Fatimah ya. Iya, Kira-kira aku dengar, Ji, Bu. kalau kamu memperoleh laba nih, kamu dapat laba, kira-kira modalmu bertambah atau berkurang? Bertambah, Bu, bertambah. Bertambah. Berarti kan kalau dia bertambah, modal ini kalau di mekanisme debit kredit, kalau dia bertambah di posisi apa? Kredit, Bu. Kredit. Sekarang sudah ada pertanyaannya di sini, modal dia berada posisi kredit. Kenapa akhirnya dia masuk ke ikhtisar laba rugi? Ini fungsinya agar kita mengetahui berapa jumlah labanya. Jadi tidak langsung masuk ke modal. Gitu. Oke. Yang lain ada pertanyaan yang belum dimengerti? Belum Pak ditanya, Bu. Bilang mengerti, Kak. Bagaimana? Sudah mengerti, Fatimah? Belum, Bu. Tapi nanti saya cari sendiri jawabannya baru bertanya, Kak, lagi. Oke, pintar. Begitu. Yang kreatif, anak yang kreatif itu harus mencari solusi sendiri ya. Memang, Kalau Bu. kurang. Oke, pintar. Nah, next. Sampai sini kalau nggak ada pertanyaan, Ibu akan membagi kalian menjadi berapa kalian ya? Ada 12 kelompok ya. 12 orang berarti Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok saja ya. Kayaknya itu sudah cukup kalau 2 kelompok. Nah, ini Ibu sudah bagi kalian menjadi 2 kelompok. Kalian berkumpul dengan kelompok kalian. Ibu akan men-share apa yang harus kalian lakukan. Ini ya, Ibu akan berikan kalian tugas yang harus kalian tunggu ya. Nah, di LKPD kalian, tugas kalian sekarang adalah silakan lihat di LKPD kalian, kerjakan kegiatan 2. Jadi untuk kelompok 1 kalian bisa kerjakan transaksi yang pertama. Untuk kelompok 2 kalian kerjakan transaksi yang kedua. Ibu kasih waktu kalian 30 menit untuk mengerjakan. Cukup apa enggak itu 30 menit? Cukup enggak, Nana? Diusahakan, Bu. Diusahakan selesai. Oke. Ibu. Ya. Untuk jurnal penutup yang telah dikerjakan, yang pertama itu untuk menutup akun pendapatan, jurnalnya pendapatan usaha pada ikhtisar laba rugi sebesar 30 juta. Kemudian yang kedua untuk menutup akun beban, jurnalnya ikhtisar laba rugi dengan semua beban gaji, beban perlengkapan, beban iklan, beban telepon, beban listrik dan air, beban ATK, beban sewa, beban penyusutan, beban bunga, dan beban pajak penghasilan itu sebesar 5.475.000. Kemudian yang ketiga untuk menutup akun Pripe, jurnalnya modal pada Pripe sebesar 500.000. Dan yang terakhir Ibu untuk menutup akun ikhtisar laba rugi karena perusahaan mengalami untung atau laba sebesar 24 juta, maka jurnal penutupnya adalah ikhtisar laba rugi pada modal sebesar 24.525.000 rupiah.
Mungkin itu Bu hasil dari kelompok 1. Oke, kelompok 2 ada yang bisa ditanggapi, ada yang coba ditanggapi dulu kelompok 2. Agustina? Ya, Bu. Silakan tanggapi dari kelompok 1. Mana nih Fatimah? Kenapa kira-kira tiba-tiba hilang ini? Kenapa ini, Bu? WC, Bu. Bengkok-bengkok di Oh, terminalnya, enggak Bu. kuliah Ki. Apa tadi pertanyaannya, Agustina? Apa tadi pertanyaannya? Enggak, Bu. Nominalnya bengkok-bengkok, Ibu. Bu. Iya, Iya, Ibu. perbaiki Kami lagi belum penulisanmu ya. Ibu. Kelompok Iya, ndak 1. rapi, Bu. Yang kelompok 2 apalagi nih yang bisa ditanyakan? Saya, Ibu. Krisna, silakan Itu, tanyakan. Bu. Ada pajak saya lihat, Bu. Pajak penghasilan. Itu akun apa, Ibu? Nah, Kenapa tidak masuk di sini? coba jelaskan kelompok 1 kenapa tadi kan ada tambahan pajak penghasilan. Nah, fungsinya pajak penghasilan itu dalam transaksi ini apa gitu? Pengaruhnya? Mengurangi Menambah laba, Bu. beban. Mengurangi laba. Yang lain kelompok 1 kira-kira Menambah beban. menambah beban. Nah, yang lain ini kelompok 1 yang kerja ini siapa saja? Yang aktif siapa saja di sini, Mas Sita? Tidak kompak, Ibu. Samsul bagaimana ini? Malu-malu Ki Samsul, Bu, bicara. Aduh, jangan sembunyi di bawah meja, Samsul. Iya. Sendiri laki-laki tahu, Bu, jadi malu-malu, Ki. Tadi Mas Sita kelompoknya selain sama Samsul, siapa lagi tadi? Saya, Bu. Ria, kira-kira tuh bantu jawab itu temanmu. Kira-kira kenapa itu apa fungsinya itu pajak penghasilan? Pajak penghasilan itu fungsinya mengurangi laba, Bu. Itu 10% diambil dari pengurangan laba sebelum pajak. Jadi 27.250.000 dikali 10% itu dikurangi pajaknya, Bu. Jadi laba bersihnya itu didapat 24.525.000, Bu. Good job, pintar, benar. Jadi untuk pajak penghasilan itu menjadi pengurang dari pajak laba bersih sebelum pajak. Ya. Udah ngerti di sini, Risna? Iya, Bu. Oke. Sampai sini tidak ada pertanyaan lagi untuk jurnal 1, 2, 3, dan 4. Jelas? Jelas kelompok 2? Bagaimana, Mia? Ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Oke. Nah, oke, silakan turun. Mas Cita, next. Poin D, Bu. Apa? Oh iya, enggak, Bu. Sudah, close saja. Selanjutnya. Siapa tadi, Agustina? Silakan, Agustina. Persentasekan hasil kerja kelompokmu. Ini, Bu, jadi ada disuruh kasih foto, Bu. Ya, betul. Di sini, Bu, untuk di
transaksinya ada 3 akun yang ditutup. Yang pertama itu pendapatan jasa, di mana ini kan saldo normalnya untuk pendapatan jasa sebenarnya kan di kredit kalau ini saldo normalnya. Jadi kalau mau ditutup dikreditkan. Jadi untuk di sini untuk tanggal 31 pendapatan jasa pada ikhtisar laba rugi sebesar Rp36.500.000. Oke. Iya, jadi kalau untuk bebannya Bu, di sini ada 8 jenis beban, beban gaji 10 juta, beban perlengkapan 7.800.000, beban sewa 1.500.000, beban listrik dan telepon 450.000, beban asuransi 200.000, beban pemeliharaan peralatan 2.800.000, beban penyusutan peralatan 1 juta, beban lain-lain 3.900.000, di mana total beban keseluruhan Bu itu 24.650.000. Oke. Kemudian untuk menutup ini Bu, yang terakhir untuk privenya, jadi modal risa pada prive risa sebesar 5 juta rupiah. Oke, berarti yang tadi pertanyaannya tentang modal kan nggak berpengaruh kan? Karena modalnya itu yang berkurang. Senilai berapa tadi? 5 juta ya? Ya, apalagi terakhir cuma 3 ya? Harusnya Iya, cuma 4. 3 Bu. Oh iya, karena soal tawan nggak ada. Iya, seharusnya bisa, harusnya 4. Bisa, Ji. Nah, Mana? lupa Agustina nah tulis, Bu. Aduh, Harusnya bagaimana? itu ada dia laba atau rugi itu ada pendapatannya 36 Iya. juta. Bebannya 24.650. Harusnya dikurangi Agustina. Nah, lupa tulis. Jelaskan iya, dulu itu situ Fatima. Apa Iya. lagi? Menutup Anjo dia laba, kita laba tadi. Jadi ditutup, Ki. Kan ada pendapatan, ada beban. Iya, ada pendapatannya, ada Iya. bebannya. Nah, lupa, Ibu. Ya, tambahkan dulu di situ di bawah. Iya. Iya Bu. Iya. Oke. Intisar Nah. laba rugi pada modal risa, Agustina. Ada apa di dalam? Aku hitungi dulu Bu Di. Ya. Ayo, yang lain temannya juga bantu hitung itu. 11.850. Nah, tuh. Agustina. Sudah dihitung sama temannya. Oh, sudah ada yang hitung ya. Berapa? Berapa tadi tuh? 11.850. Tidak ku dengar Bu. 11 juta. 850. 850. Oke. Nah. Oke. Yang lain kelompok 1 ada pertanyaan? Mungkin bisa bertanya kenapa itu di situ dapat 11 juta? Kita akan melakukan evaluasi terkait materi kita hari ini dan kemarin. Nah, sebelum kita pusing-pusing dahulu, sekarang Ibu akan memberikan kalian ice breaking sedikit ya. Kalian ikuti video yang Ibu putarkan hari ini. Ya. Oke, itu tadi adalah senam untuk lansia. Jadi kalau yang tadi dia kurang ya, mungkin bisa mendekati lansia. Nah, sekarang Ibu akan share ya evaluasi yang harus kalian kerjakan hari ini ya. Nah, silakan kalian kerjakan soal ini. Aku kasih waktu kalian 10 menit. Cukup ya 10 menit ya. Saya harap semuanya bisa kerjakan di kertas. Ayo, sisa kamu ini loh Mas Ita. Ayo. Mas Ita. Atifa. Ayo segera, Atifa. Iya, Udah ya? Bu.
Oke. Iya, Bu. Nah, Iya, sudah. eh oke, insya Allah besok Ibu akan bagikan kalian hasil dari evaluasi kalian hari ini. Sebelum Ibu tutup, kira-kira ada yang bisa simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Samsul Alam? Jadi jurnal penutup itu Bu dibuat untuk menutup akun-akun real atau akun permanen. Terbalik Bu. Jurnal penutup untuk menutup akun-akun nominal, pendapatan, beban, laba atau rugi, sama akun privé Bu. Oke. Ria, kira-kira apa kesimpulan kita hari ini? Apa yang kita pelajari hari ini? Ria? Ya Bu, kurang lebihnya sama tadi. Apa Jadi itu? akun-akun yang ditutup dalam jurnal penutup itu terdiri dari akun pendapatan, akun beban, laba atau rugi, terus sama privé Bu. Oke. Bentar. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, Ibu harap kalian bisa mencari artikel atau cari di Google terkait materi kita minggu depan, yaitu dokumen sumber dan dokumen pendukung untuk perusahaan jasa. Oke? Untuk agar pembelajaran kita hari ini bisa bermakna dan bermanfaat untuk kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita keluar dari kelas ini. Hatifah, minta tolong pimpin dulu doa. Ya, Bu. Ya. Baik. Setelah pembelajaran selesai, marilah kita bersama-sama membaca doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih atas partisipasi kalian hari ini. Kalian good job hari ini. Ibu senang sekali semuanya bergerak aktif. Oke, sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Yang tadi kan Bu bisa kasih evaluasi 2 kali ya. Yang pertama itu keterampilan untuk yang kelompok, pertama kemudian di diskusi akhir, ya. di akhir sama Evaluasi. juga Iya. evaluasi keterampilan untuk individu. Dua, pengetahuan dan keterampilan tadi. Jadi ada 3 yang harus diselesaikan berarti 2 soal, tapi jenisnya yang terakhir evaluasi itu pengetahuan 2 sama bukan. keterampilan. Sama keterampilan, iya. Iya, itu waktunya cukup jika kira-kira Bu kalau misalnya kita nanti tampil di kelas. Pertanyaanku karena kalau dihitung kalau jurnal penutup insya Allah agak cukup karena jurnal yang mau ditutup cuma 4. Makanya saya ambil kemarin kan, makanya saya ambil 1 untuk diskusi saja terkait dengan keterampilannya, nanti evaluasi terakhir. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Yang lain gimana? Ibu Isa yang tadi itu untuk pertemuan keduanya ya? Iya, pertemuan kedua. Ayo. Ada yang lain, Bu? Mungkin ada kekurangan lagi? Oh, jadi yang tadi yang kita tampilkan untuk pertemuan kedua. Iya. Berarti saya kira pertemuan pertama makanya saya bertanya, ini evaluasi di pertemuan ini memang harus 2 kali. Saya kira tadi pertemuan pertama, maaf Bu Isa. Iya, nggak apa-apa.
Itu kayak pertemuan kedua, Bu. Makanya itu menutup KD toh, makanya saya kasih evaluasi terakhir. Untuk Gimana Bapak yang lain? untuk Bapak lembar Ibu, Pak observasinya. Samsul, ada yang mau ditanyakan atau beri masukan ke Bu Isa? Kayaknya cukup Bu, karena kalau kita amati sudah lengkap dari semua hal yang sudah ditampilkan dari sama Bu Iza. Saya Bu, Silakan Bu Risna. tambah sedikit Bu Isa. Mungkin sebenarnya saya beruntung setelah Bu Isa karena bisa melihat penampilan Ibu Isa sebelum saya tampil. Tapi agak nervous juga sebenarnya Ibu. Ya, saya juga Karena dari tadi takutnya nervous. karena takutnya pas saya tampil penampilan saya lebih agak mengecewakan dari penampilan Ibu. Di sini Bu, tadi mohon maaf sebelumnya jaringan saya itu kurang normal, agak down karena hujan. Tapi kalau dilihat dari pas penampilan pemaparan presentasi tadi ya Bu, belum ada reward untuk kelompok-kelompok yang ini yang mempresentasikan hasil diskusinya, atau mungkin karena saya terlempar atau bagaimana ya Bu. Jadi saya tidak sempat melihat pemberian reward kepada anak-anak yang sudah menampilkan hasil kerjanya Ibu. Terima kasih. Iya. Itu mungkin agak kelihatan ya karena terakhir nanti bagian terakhir penampilan kedua baru. Saya rasa penampilan Bu Isa sangat bagus ya. Ini sudah lengkap. Media sudah ada, dari pembelajaran sudah ada. Kemudian langkah-langkah kegiatan pembukaan penutup dan kegiatan inti dan penutup juga sudah jelas. Jadi kayaknya untuk Bu Isa tidak ada lagi yang harus ini, cuma waktunya saja yang tinggal diatur. Iya Bu. Bagaimana iya. Kemudian siswanya semoga bisa lebih aktif lagi pada saat diskusi. Ya, karena pada saat diskusi itu pasti ada jeda waktu, ada jeda anak-anak kan pada diam, ya kan? Jadi ya diusahakan bisa mengisi di situ. Jangan begitu anak-anak diam, bisa juga diam. Jadi kan harusnya pada saat anak-anak mengerjakan bisa harus seolah-olah keliling ke anak-anak melihat bagaimana hasil kerjanya. Jadi jangan cuma menunggu hasil pekerjaan dari siswanya, karena itu akan terkesan bahwa bisa cuma melempar kemudian tidak mengikuti, artinya tidak mengorganisir anaknya pada saat pelaksanaan tugas kelompok. Jadi itu supaya kelihatan ya, karena kita nanti akan terlihat pada saat video pembelajaran. Jadi nanti pada saat PPL akan kelihatan aktivitasnya Bu Ita pada saat semua kegiatan itu terjadi. Jadi diusahakan sudah dibayangkan bagaimana Bu Isa di depan siswa, karena pada saat pembuatan video pembelajaran itu sudah benar-benar bahwa Bu Isa ada di depan siswa. Jadi ini kan teaching, baru kita artinya latihan untuk mengajar. Nanti yang benar-benarnya berarti Bu Isa akan menampilkan yang sebenarnya, bagaimana sikapnya Bu Isa pada saat mengajar, mulai dari awal sampai di akhir, itu akan dinilai sesuai dengan format penilaian yang ada, bahwa bagaimana pengelolaan kelas pada saat bisa melakukan PPL nanti. Jadi saya rasa penampilan Bu Isa hari ini saya acungi jempol. Alhamdulillah Bu Isa sudah kerja yang bagus. Good job untuk Bu Isa. Mudah-mudahan teman yang lain bisa mengikuti dan bisa yang lebih baik dari Bu Isa. Saya berharap betul.